Salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima terkait investasi saham adalah, Bang, untuk mulai butuh modal berapa sih dalam berinvestasi saham? Karena saya pernah dengar ada satu influencer lain yang bilang butuh modal ratusan juta bahkan miliaran kalau mau masuk ke saham. Yang apakah itu hal yang benar? Nah, Halo Good People, investasi ini di video kali ini kita akan bahas nih terkait kira-kira sebenarnya butuh modal berapa sih dalam berinvestasi saham? Apakah terdapat modal saklek yang emang harus dimiliki oleh kita-kita para investor kalau mau terjun ke dunia saham? Atau bahkan ternyata tergantung tujuan kita apa? Yuk kita diskusi. Di mana video ini akan dibagi menjadi dua fase penting yang membedakan kira-kira butuh modal berapa dalam melakukan investasi saham. Tetapi sebelum itu ada cukup banyak juga investor yang mikir waktu memulai itu adalah kalau pertama kita sudah punya uang banyak, atau kedua penghasilan kita sudah besar, atau ketiga kalau kita sudah mapan. Yang sebenarnya semua parameter yang barusan disebutkan saja bukan kasarnya tidak terukur berapa angkanya, karena mapan itu apa coba definisi jelasnya. Yang bahkan uang banyak itu berapa juga definisi dari banyak tersebut. Padahal bagi saya pribadi investasi itu adalah sebuah habit, dan saya sudah mulai 10 tahun lalu sejak masih kuliah di 2016 yang baik lagi dengan modal sangat minim, yaitu hanya ratusan ribu saja nabung tiap bulan. Yang itu pun hasil jualan kecil-kecilan lah ketika kuliah. Lalu yang itulah kenapa kita masuk ke fase pertama yang sebenarnya paling penting adalah yaitu fase kalau kita masih memiliki active income. Dimana ini pasti menjadi fase dari mayoritas kita semua, yaitu kita yang masih memiliki active income, entah sebagai karyawan mendapatkan gaji tiap bulan, atau kita punya bisnis yang ada profit, freelancer, atau bahkan masih mendapatkan uang saku dari orang tua. Intinya di sini kita masih memiliki income atau pendapatan rutin yang masuk ke rekening kita sendiri. Di fase ini sebenarnya modal berapapun bukanlah menjadi masalah, karena kembali lagi ke tujuan utama investasi, yaitu bukan untuk hidup, melainkan untuk kasarnya meleverage uang kita akan terus bertumbuh snowball semakin banyak dalam jangka panjang. Kuncinya di sini di fase 1 yang perlu dicatat adalah kita harus menyisihkan dan bukan menyisakan. Balik lagi ya, sisihkan bukan menyisakan. Karena bukankah kalau kita nabung hasil sisa, biasanya ya nanti juga ujungnya nggak akan ada sisanya. Dimana sebelumnya saya pernah hanya menyisakan 2 juta doang di rekening untuk kebutuhan sebulan, yang pada akhirnya uang 2 juta tersebut habis juga. Tapi saya pernah menaikkan sampai 10 juta untuk di rekening yang akhirnya habis juga. Makanya itulah fase penting di awal. Kita harus menyisihkan dari pendapatan awal, langsung kita bagi untuk tabungan, investasi, dan sisanya barulah untuk kebutuhan kita. Yang pastinya nanti juga kita akan menyesuaikan untuk kebutuhan yang kita miliki tersebut. Hal ini sebenarnya sangat penting karena di sini kita perlu membangun habit terlebih dahulu nih untuk menabung atau investasi. Ketika habit sudah terbentuk, biasanya kecenderungan konsumtif juga nanti akan ikut menurun. Saya pribadi ketika di fase agresif dulu pernah lebih dari 80% income saya investasikan semuanya, yang ini definisi agresif banget. Yang hal itu pun sangat masuk akal karena pada saat itu income saya sedang di peak-peaknya, dan kebutuhan saya juga yang emang biasa-biasa aja lah, yang nggak terlalu banyak pingin ini itu, jadi ya sangat bisa dipres. Akhirnya banyak alokasi untuk dimasukkan ke tabungan atau investasi. Yang tentu saja baik lagi untuk hal ini case-nya akan sangat berbeda untuk setiap orang, tetapi poinnya adalah di fase 1 ini kita mengejar habit dan bukan mengejar angka atau nominal. Lalu masuk ke fase kedua, ini adalah fase kalau kita sudah hidup dari investasi. Fase ini terjadi ketika kita sudah tidak punya lagi active income, yang biasanya para pensiunan sudah berada di fase ini, dan kita juga pada akhirnya membutuhkan biaya alias kebutuhan dari tabungan atau investasi tersebut. Di fase ini modal menjadi hal yang sangat-sangat perlu diperhitungkan, dan step pertama yang perlu kita hitung adalah pastinya berapa pengeluaran kita per bulannya. Yang cara hitungnya pun sangat sederhana sekali. Misalkan nih, saya menggunakan contoh saja, misalkan kebutuhan per bulan sebesar 10 juta atau per tahun sebesar 120 juta. Kalau anggap nih kita memiliki target return per tahun atau CAGR sebesar 10%, kita bagi saja langsung nih 120 juta dibagi 10%, yang berarti modal yang kita butuhkan sebesar 1,2 miliar. Yang inilah sebenarnya jawaban dari banyaknya pertanyaan terkait butuh modal berapa. Kalau kalian sudah masuk di fase 2 dan sudah harus hidup dari investasi, maka modal inilah yang perlu kalian hitung untuk nominal jelasnya butuh berapa. Kalau balik lagi ya, perlu di notes yang penting banget, ini adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Bukan gaya hidup mewah atau flexing lain-lain, ini hanya untuk biaya agar kita bisa tetap hidup. Makanya bukankah namanya juga fase hidup dari investasi. Makanya balik lagi, kalau sudah masuk atau kita sedang menyiapkan fase 2, prioritasnya bukanlah agresif lagi, tetapi menjaga stabilitas dan resiko keuangan kita dalam
dalam beberapa tahun ke depan, apalagi biasanya untuk yang sudah pensiunan. Lalu pertanyaannya mungkin bagaimana dengan trading? Apakah untuk trading perlu modal yang besar? Yang baik lagi untuk trading memang sangat berbeda ya ceritanya. Toh bukankah baik lagi trading itu adalah berdagang dan dagang adalah sebuah pekerjaan. Semakin besar modal tentu saja leverage cuannya pun akan semakin besar. Walau tentu jangan lupa juga ya, semakin besar keuntungan, rugi kita juga pastinya akan semakin besar. Sedangkan investasi adalah leverage money untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Inilah kenapa investasi itu sangat-sangat personalized sekali. Kalau baik lagi, tiap individu pasti akan memiliki tujuannya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang buat menikah, untuk rumah, untuk anak, sekolah, kuliah, lain-lain. Semuanya pasti akan berbeda-beda tujuannya. Yang bahkan jika kita hitung barusan di fase kedua pun, bukankah tiap orang saja kebutuhan per bulannya pasti beda-beda? Yang akhirnya nanti total hitungan untuk modalnya akan berbeda juga. Seorang investor biasanya cenderung memiliki pekerjaan lain atau aktif income lain seperti di fase 1 yang tadi saya bahas, yang dari situlah ikut membantu nih untuk menggulung modal atau nominal di tabungan investasi. Ketika income masuk, kita invest terus, yang akhirnya nanti modal invest kita lama-lama akan ikutan tinggi juga. Apalagi kalau kita memiliki return yang tinggi di investasi tersebut. Yang menariknya seringkali kalau seorang investor, kalau misalkan makin aktif bertransaksi, seorang investor biasanya malah akan jauh lebih merugi. Sedangkan balik lagi, trader semakin rajin transaksi atau frekuensinya semakin tinggi, bisa sejajar dengan keuntungannya. Yang untuk hal ini sebenarnya nantinya hanyalah masalah hitung-hitungan skill hebat enggaknya lah dari masing-masing trader saja. Yang baik lagi ya, untuk konteks trading memang jelas berbeda. Yang sebenarnya bahasa lengkap antara invest versus trading juga sudah pernah saya bahas di satu video ini yang mungkin bisa kalian tonton. Karena baik lagi, investasi dan trading itu sudah game yang sangat berbeda dan kalian bisa memilih mau bermain di arena yang mana. Nggak ada satu yang lebih baik dari yang lainnya. Serta di sini juga saya mau membahas terkait full-time investor yang saya jadikan bio di Instagram, YouTube, lain-lain yang mungkin ada yang penasaran apa sih sebenarnya full-time investor ini. Apakah mungkin setiap hari membaca laporan keuangan, lain-lain yang intinya full-time lah seperti full job dari pekerjaan? Yang jawabannya tidak seperti itu. Dimana full-time investor di sini saya memiliki definisi sendiri yang mungkin akan berbeda dengan definisi dari banyak orang lain. Dimana definisi saya adalah ketika keuntungan dari hasil investasi per tahunnya, entah dalam instrumen apapun, misalkan kripto, emas, saham BI, saham US, semuanya sudah kasarnya menutupi kebutuhan biaya hidup saya di tahun tersebut. Ya lagi-lagi ini kita sebenarnya masuk ke semi dari fase 2. Misalnya kebutuhan saya per bulan hanya 5 juta, yang berarti setahun kurang lebih 60 juta, dan return overall saya dari investasi sudah di atas 60 juta. Maka kasarnya ketika passive income tersebut sudah melampaui kebutuhan saya, disitulah saya menyebut diri saya sebagai full-time investor. Ya walau dalam kenyataannya saya tidak mengambil juga ya return tersebut seperti investor di fase 2, karena baik lagi mereka butuh hidup dari uang tersebut. Sedangkan di sini karena saya juga masih memiliki active income alias masih di fase 1, jadi keuntungan dari investasi yaudah biarkan berputar saja, baik lagi menggulung agar semakin besar modalnya. Nah maka kalau disimpulkan, bagi yang masih ada di fase 1, sisihkanlah income untuk investasi agar nanti ketika sudah tidak ada lagi active income, tidak hanya menutupi biaya kebutuhan, tetapi kalau bisa insya Allah untuk keinginan pun bisa terpenuhi kalau kita memang efektif dan juga rutin nih dalam melakukan investasi. Karena sebenarnya target saya sendiri adalah agar tidak merepotkan siapapun nanti ketika di masa depan, yang intinya sebenarnya untuk bagian fase 1, kita fokus bangun habit dulu lah, jangan terlalu pusing mikirin nominal berapa. Intinya kalau kalian mungkin cuma bisa menabung 10% atau 20% dari income, langsung tabungkan saja. Yang baik lagi ya, kalian perlu menyisihkan di awal dan bukan menyisakan di akhir. Lalu buat yang sudah berada di fase 2 atau sudah harus hidup dari investasi, mungkin dari sini kalian sudah bisa mulai pelajari nih agar bisa mendapatkan return yang lebih tinggi sehingga untuk kebutuhan terpenuhi tetapi tabungan investasi bertumbuh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita. Yang kasar tadi misalkan target 10% agar kebutuhan kita tertutup, ternyata karena kita sudah paham, memiliki ilmunya, ternyata return kita bisa naik mencapai 20% yang masih ada selisih 10% kan. Nah, uang itulah yang nantinya biarkan menggulung agar semakin besar kita mendapatkan keuntungan per tahunnya. Serta mungkin nih sedikit refleksi dari kutipan buku Die with Zero yang menurut saya sangat menarik sekali. Nilai uang itu bukanlah saat disimpan, melainkan saat kita gunakan dengan penuh kesadaran. Hal ini pun sebenarnya mengingatkan saya ke salah satu hadis, lebih baik harta dihitung sendiri ketika hidup daripada dihitung orang lain ketika meninggal. Ya walau balik lagi, kita perlu memikirkan masa depan agar tidak merepotkan orang lain, tetapi jangan terlalu pelit juga untuk menikmati uang yang kita miliki saat ini dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Jadi itulah untuk satu video kali ini. Yang kalian sendiri sekarang sedang berada di fase mana nih? Fase 1 atau fase 2? Coba tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.